Shalom teman-teman, bagaimana kabarnya? Shalom teman-teman. Apa kabar adik-adik? Aku luar biasa, kamu luar biasa, kita semua luar biasa. Wah, puji Tuhan ya Kak Karol, adik-adik di rumah semuanya semangat loh. Karena kita hari ini mau memuji nama Tuhan. Tapi sebelum itu Kak Marta mau ajak adik-adik di rumah untuk kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, sungguh kami mengucap syukur atas berkat-Mu, atas kasih-Mu, atas anugerah-Mu yang tidak pernah habis dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Sehingga pada hari ini kami boleh bangun dalam keadaan tubuh yang sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Dan sebentar lagi Tuhan, kami rindu untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan, dimanapun saat ini kami berada, Engkau yang menyertai setiap kami, Engkau yang memberkati setiap kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ayo adik-adik, kita mau bangkit berdiri, kita mau puji nama Tuhan. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan, bukan hanya 3 kali, bukan juga hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali, segenap hatimu. Sekali lagi. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan, bukan hanya 3 kali, bukan juga hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali, segenap hatimu. Bukan hanya 3 kali, bukan juga hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali, segenap hatimu. Segenap hatimu. Segenap hatimu. Segenap hatimu. Nah, sekarang kita mau lebih bergirang lagi karena kita anak Tuhan. Yuk Kak Cika. Saya bergirang. Mengapa kau bergirang? Saya bergirang. Apa sebabnya? Saya bergirang. Mengapa kau bergirang? Karena saya anak Tuhan. Sekali lagi. Saya bergirang. Mengapa kau bergirang? Saya bergirang. Apa sebabnya? Saya bergirang. Mengapa kau bergirang? Karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, belajar jadi saksi cinta Tuhan, siang malam selalu sembahyang. Sekarang saya bergirang. Saya bergirang. Mengapa kau bergirang? Saya bergirang. Apa sebabnya? Saya bergirang. Mengapa kau bergirang? Karena saya anak Tuhan. Dan sekarang apa ya? Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, belajar jadi saksi cinta Tuhan, Siang malam. siang malam selalu sembahyang. Sekarang Ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, belajar jadi saksi cinta Tuhan, siang malam selalu sembahyang. siang malam. Siang malam selalu sembahyang. Sekali lagi. Siang malam selalu sembahyang.
Sekarang Kak Karol, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Oh iya, iya. Nah, Kak Marta yakin adik-adik di rumah juga udah gak sabar untuk dengar firman Tuhan. Namun sebelum itu kita mau angkat satu pujian lagi. Kita mau belajar dari kasih Tuhan yang lemah lembut, yang mau mengampuni. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajari kami Tuhan, Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. kita memujikan sekali lagi katakan, kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut, Pasti memaafkan, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. ajari kami Tuhan, Ajarilah kami ini saling mengasihi. kami mau saling mengampuni Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Oh ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. kasih-Mu kudus Tuhan, Kasih-Mu kudus tiada batasnya. kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Adik-adik, mari belajar sembah Tuhan. Katakan terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Buat kasih-Mu, buat kasih-Mu. Ajarilah kami Tuhan, miliki kasih yang mau mengampuni, mengasihi. Adik-adik bisa angkat tangan di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur buat kasih-Mu, buat kasih-Mu. Sungguh Tuhan, kami berterima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang sungguh sempurna Tuhan, yang sungguh luar biasa buat kami Tuhan. Kau mau mengampuni kami, dan semoga Tuhan kami juga mau belajar untuk mengampuni sesama kami Tuhan yang berbuat salah kepada kami. Dan selanjutnya Tuhan kami mau dengarkan firman Tuhan.
yang akan disampaikan oleh kakak-kakak sekolah minggu. Kau sertai Tuhan, supaya adik-adik sekolah minggu mau dengar-dengaran akan firman-Mu Tuhan, mau duduk tenang, dan terlebih Tuhan firman-Mu dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari Tuhan. Kabulkanlah doa kami yang jauh dari sempurna ini Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Hari ini kakak sudah sama teman-teman kalian. Kalian dengerin ya, kita mau interview kakak-kakak berdua ini ya. Oke, kalian nggak sapa teman-teman kalian? Shalom teman-teman. Nah, oke. Hari ini sebetulnya banyak banget pertanyaan yang masuk ke tim kita ya. Wah, kakak seneng. Berarti banyak yang ngefans loh sama Kak Ishak sama Kak Kenny ini ya. Gak apa-apa ya kak kalau banyak gitu ya. Tapi ya udah, nanti waktunya lama, nggak nututi kayak kakak simpen pertanyaan yang ini. Dari timnya ini sudah ada nyiapin pertanyaan-pertanyaan ini. Kalian jawab, oke? Yuk. Yeah. Oke. Kita pertanyaan pertama dulu. Shalom Kak Kenny dan Kak Ishak. Shalom. Tanya dong, kakak berdua ini sukanya makan apa? Saya burger. Saya suka makan nasi goreng. Wah, sih, kakak juga suka nasi goreng. Pertanyaan selanjutnya. Kakak Kenny dan Kak Ishak berat badannya berapa? Aku Aku 62. Mau 62. 60. Kok bisa besar ya badannya? Aduh, ini kok tahu ya ini ya badannya besar ya. Next pertanyaan. Shalom Kak Kenny dan Kak Ishak. Mau nggak kalau dikasih HP baru? Mau dong, mau. Kalau makanan? Mau Mau juga. juga. Kalau uang? Mau. Mau. Kalau baju baru? Mau. Mau. Hikmat? Mau. Kepintaran? Mau. Kegantengan? Mau. Fotoku? Enggak. Kok dikasihin foto nih sama yang nulis ini? Siapa ya yang nulis ini? Wah, ada fansnya loh kalian. Mau kasih foto, fotonya dia, mau nggak? Nanti tak suruh kirim ya ke rumahnya kalian ya. Iya. Oke. Mau katanya. Buat apa? Buat koleksi foto lah. Iya. buat koleksi foto lah. Oke lah. Kak, ini ngaco ya dari pertanyaannya ini ya. Iya. Iya. Tapi kalau yang ini betulan yang ini. Iya, apa kak? Kak, siapa aja sih orang yang disayangin? Ya semua dong kak. Semua itu siapa? Semua orang. Semua orang. Iya. Kalau Ishak? Kalau aku saudara sama orang tua. Wah, hebat ya jawabannya. Ini dia tanya loh, aku juga disayang ya. OMG. Kan nggak Siapa kenal. dulu? Nggak Iya, kenal. kan nggak kenal. Oh, kamu sih kirimnya nggak pakai nama. Kak Ishaknya nggak tahu siapa yang tulis ini. Pertanyaan selanjutnya, kalau Kak Ishak pernah nggak bertengkar sama saudaranya? Sering. Siapa yang menang? Sering, hampir setiap hari. Setiap hari. Berarti yang menang gantian. Heeh. Pertengkarnya gara-gara apa sih biasanya? Banyak biasanya masalahnya. Sebutkan satu. Kan tiap hari gantiannya. Hari ini sudah Ya. bertengkar. Sudah. Oh sudah. Bertengkar kenapa kamu? Biasanya masalah kayak nonton film gitu. Nonton TV. Kan biasanya remote-nya rebutan. Oh, jadi satu mau film A, satu mau film B Iya. gitu. Oh, oke. Akhirnya Remote-nya rusak nih. Enggak, ya rebut-rebutan lah. oh rebut-rebutan. Oh, sama tinju-tinjuan gini ya. Berarti kasurnya berantakan ya? Enggak, kan nonton TV-nya di luar. Oh, tinjuan. Kalau Kak Kenny pernah nggak bertengkar sama temennya? Saya sepupu, saya jomblo nggak ada saudara. Heeh. Saya sama sepupu sering bertengkar. Sering Tapi bertengkar? kadang-kadang nggak. Iya sering kalau ketemu kadang-kadang. Oh, pasti si Cliff ya? Iya betul. Cliff ya? Ayo, pasti yang bikin gara-gara siapa? Cliff? Kadang-kadang Cliff, terus kadang-kadang aku. Oh. Gantian. Jujur kok Kenny ini ya. Oke, berikutnya. Pernah nggak Kak Ishak dan Kak Kenny disakitin hatinya? Misalnya Pernah. sama temen atau saudara atau kadang orang tua kita. Pernah nggak? Pernah. Pernah. Oh, kalau pernah ini seru ya ini pertanyaannya ya. Kita tanya dari Ko Kenny dulu aja. Tadi Ko Ishak, sekarang Kak Kenny. Apa pertanyaannya? Pernah nggak disakitin hatinya itu? Ya pernah, tapi ya nggak tahu sakit hatinya ya apa. Loh.
Terus kenapa kamu bisa bilang pernah? Kalau sakit hati, Soalnya aku merasa kerasa apa? Apa yang kamu kayak rasakan? disakiti hati gitu. Apa yang kamu rasakan? Ya mainannya dirusaki kadang-kadang. Terus kamu pingin apa kalau misalnya disakiti gitu? Pingin tak bales. Oh, kamu bikin balas? Iya. Oh. Iya, kadang seperti itu ya. Kalau kita ini disakiti, kita ini pengen sakiti balik. Iya, padahal tahu kalau berdosa. Sebenarnya kan di firman Akhirnya Tuhan dibalas nggak temennya itu? kadang-kadang kalau temen pasti. Oh pasti, katanya disayangi tadi. Loh iya, tapi kadang-kadang kalau mencekno ya tak bales. Oh dibalas. Terus kadang-kadang lupa lagi. Ya udah. Oh, tapi cepat bertobat ya. Cepet. Oh cepat bertobat ya. Oke lah ya. Ya sudah, ini pengakuan jujur Kak Kenny ya. Untuk teman-teman yang pernah disakiti, Kak Kenny minta maaf dari ini, oke? Gitu ya Ken ya? Iya. Nah, kalau Kak Isa gimana? Pernah sama temen. Sama teman? Ceritanya gimana ceritanya? Gimana ya? Waktu itu kan ada masalah, terus ditinggal sama temen gitu. Oh iya, aku ya pernah Kak. Contoh masalahnya ini apa? Ditinggal pacar? Bukan, ya kena masalah gitu. Kena masalah sama gurunya di sekolah? Iya, jadi kan kita kan waktu itu kan lagi main tuh, terus itu kayak apa namanya, bully itu ke adik kelas. Oh, bully ke adik kelas. Terus kena masalah, dia tinggalin aku, katanya salah aku gitu. Oh, jadi kamu yang disalahin? Iya. Padahal kamu bully juga? Iya. Loh. Salah ya salah aja ya, berarti salah semua. Berarti itu nggak disakiti itu ya? Salah semua berarti. Salah semua ya. Ya. Tapi kalau dibully itu, tapi itu jadi pelajaran pasti buat kamu ya, Sek ya. Iya. Kamu untuk selama-lamanya nggak akan membuli lagi ya? Gak akan. Nah, oke lah. Ya. Kenapa? Ken tadi mau tambahin apa? Enggak. Oh, nggak ada tambahin. Katanya pernah tadi kena masalah. Masalah apa? Tadi Kak Isa waktu kena masalah terus ditinggal sama Oh teman. iya, tinggal. Ditinggal kenapa? Ya nggak tahu, kayak nggak mau salah gitu. Lo kenapa? Kenapa dulu? Kamu yang salah juga? Kamu bully juga? Lo enggak, biasa kan disuruh ya wes, terus kadang-kadang ditinggal gitu. Disuruh Kayak di apa? prank gitu loh Kak. Oh, di prank. Oh, itu bukan anu lah, itu namanya kamu kena. Oh. Banyak ceritanya ya nanti ya adik-adik ya. Oke, pertanyaan terakhir. Wow. Apa pernah merasakan kebaikan Tuhan baru-baru ini? Apalagi musim corona loh. Ih, menakutkan. Ya takut kan. Takut nggak? Sebenarnya itu takut itu iya, tapi ya pengen keluar Kak. Jadi aku ya bingung. Tuh. Itu pasti yang dirasakan semua orang ya. Adik-adik pasti juga. Kakak juga loh soalnya. Kalau Iya kadang-kadang. Bosan di rumah, jadi pengen keluar juga rumah. sama juga ya ternyata ya kita ini. Nah, bisa nggak kalian merasakan kebaikan Tuhan di tengah corona ini loh ya? Padahal menakutkan, suasana yang nggak enak, tapi tetap kita bisa merasakan kebaikan Tuhan. Mulai dari Kak Isak dulu deh. Ya Isak dulu. Kebaikan Tuhan itu gak ada UNAS sih, jadi nggak deg-degan gitu, nggak perlu belajar. Kalau online kan boleh open book. Berarti enak ya? Betul Iya, juga ya. Iya. Ini berarti mulai angkatanmu ya yang nggak ada UNAS ya? Iya. Wah, Berarti hebat. auto lulus ini orangnya. Langsung lulus, langsung naik kelas ya. Puji Tuhan ya. Isak ini meskipun dia waktu itu pertama kali masih deg-degan ya mau UNAS ya. Iya. Gimana UNAS ini? Apalagi katanya dengar-dengar UNAS itu tahun ini terakhir ya. Iya. Nah ternyata kamu berdoa minta UNAS-nya dia ditiadakan. Iya. Oh iya. Berarti ini salah satu jawaban soalnya Isak lo ya. Ya Tuhan itu baik ya, Tuhan itu menjawab setiap doa kita. Oke? Kenny sekarang gimana Kenny? Kalau saya itu kan sering ke gereja toh. Nah, terus saya tuh kayak pingin main drum gitu loh. Nah, terus aku waktu belajar drum pertama kali itu kayak susah banget. Terus siapa ya? Terus aku berdoa toh. Nah, terus itu aku tuh minta papa ajari sama yang pemain drum di gereja namanya Kak Wahyu. Ya. Nah, waktu diajari Kak Wahyu ya tetap nggak bisa. Terus itu kayak aku disuruh itu pingin drum asli. Ya udah, aku minta papa toh. Terus papa nyari pinjaman. Terus papa akhirnya sudah ketemu toh. Terus akhirnya dibawa rumah. Terus aku ya latihan sungguh-sungguh, berdoa sama Tuhan. Terus itu kan rumahku kan di perumahan. Nah itu kan ganggu tetangga kalau drum kayak ada
Nah, terus aku tuh kayak minta modul gitu, jadi kayak drum listrik, jadi supaya nggak ribut-ribut, ada volumenya. Ya terus jadi bisa tak besar kecil. Terus waktu hari Rebo doa malam itu aku kayak tergerak pingin main drum. Setelah doa malam dicoba lagunya itu ya Great Is Our God, tapi ya lumayan bisa. Terus akhirnya dites, terus tes dan akhirnya sampai bisa pelayanan di atas. Wah. Sampai sekarang. Hebat. Jadi akhirnya bisa menjiwai itu karena apa? Ya karena Tuhan, terus aku ya suka drum, jadi ya menjiwai gitu. Oh, jadi kayak seling gitu ngorong-ngorong Iya. gitu ya. Bahkan nggak les aku sampai sekarang. Nggak les. Waduh, luar biasa. Cuma les yang Hebat. sama yang di doa malam itu, yang pemain drum itu. Kak Wahyu. Hebat. Ini kesaksian dua kakak-kakak kita ini luar biasa loh ya. Itu sesuatu yang kadang-kadang nggak masuk akal. Contohnya UNAS, tiba-tiba itu nggak ada UNAS mulai tahun ini ya. Itu suatu apa ya? Mujizat. Suatu kebaikan Tuhan ya. Biasanya tiap tahun UNAS, tiba-tiba tahun ini, khusus tahun ini nggak UNAS, yang next year memang nggak UNAS gitu ya. Dan Kak Kenny juga terima kemurahan Tuhan. Dia tiba-tiba dikasih hikmat seperti bisa menjiwai drum itu ya Ken ya. Dan sekarang belajar gitar bass. Gitar bass. Wah, luar biasa. Itu namanya mengembangkan talenta. Kalau kita sudah dikasih talenta sama Tuhan, kita boleh mengembangkan talenta kita. Oke? Jadi sekian dulu interview kita sama kakak-kakak ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. God bless you. Dadah. Dadah, God bless you hati-hati. all. Shalom adik-adik. Nah, gimana nih kesaksian teman-teman kita tadi? Luar biasa ya, kita punya Tuhan Yesus yang selalu baik buat kita. Walaupun dunia ini sekarang sedang kurang baik. Iya, betul Kak Sally. Kak Sally, kita kan 2 bulan ini sudah diajari tentang pengampunan ya. Ya. Bulan lalu kita belajar tentang kematian Tuhan. Yang bulan ini kita sudah belajar ada si Lolo Landa itu. Ya, betul. Lucu ya, Lolo Landanya itu jadi penyelamat buat teman-temannya. Ya. Terus ada Paulus dan Silas. Nah, hari ini kita juga diajarin bahwa Tuhan itu pengen kita ini bisa mengampuni orang-orang yang ada di sekitar kita seperti Tuhan Yesus mengampuni kita. Ya. Nah, Kak Sally, Kak Citra punya sedikit ilustrasi. Wah. Lihat ya ilustrasinya Ya, ya. Kak. Nah, ini Tuhan Yesus sudah mengampuni setiap kesalahan kita. Misal, hal-hal yang sering kita lakukan. Contohnya apa ya, Kak? Marah-marah, bergosip, melawan orang tua, tidak taat, mencuri, berkata kasar, memukul, berbohong, dan ada kesalahan-kesalahan lain yang orang lain nggak tahu, tapi Tuhan tahu. Wah, seperti apa ya, Kak, contohnya? Nah, apa yang ada di pikiran kita? Misalnya benci, sombong, iri, niatan jahat, pikiran kotor, malas berdoa, malas baca Alkitab. Saat kita minta ampun atas setiap kesalahan kita, Tuhan pasti mengampuni. Nah, Tuhan juga ingin kita bisa mengampuni orang-orang yang di sekitar kita. Misalnya ada teman kita, si Karin, datang minta maaf karena sudah berbohong pada kita. Atau teman kita yang lain, si Jimmy, minta maaf karena sudah mengambil pensil kita. Atau ada teman kita yang lain, si Ani, mengaku iri karena kita misalnya punya HP baru atau followers kita lebih banyak dari dia. Atau teman kita yang lain lagi, misalnya si Budi, datang minta maaf karena sudah memukul dan berkata kasar pada kita. Nah, Tuhan ingin kita mengampuni teman-teman kita seperti Tuhan sudah mengampuni setiap kesalahan kita. Nah, Kak Sally, seperti di Efesus 4 ayat 32 dikatakan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Nah, jadi Allah itu ingin kita ini bisa mengampuni orang-orang yang di sekitar kita, seperti Tuhan itu telah mengampuni kita. Iya, betul, Kak. Kayak Seperti contohnya tadi Budi yang sudah memukul kita harus mengampuni ya, Kak. Walaupun Iya. sudah dipukul,
Nah, dia kan minta maaf. Iya. Nah, jadi kita harus mengampuni seperti Tuhan mengampuni kita. Iya, kadang soalnya kita juga loh Kak, kan kadang kita juga memukul orang tanpa sengaja. Tapi waktu kita minta ampun sama Tuhan, Tuhan aku sudah memukul teman kita yang lain misalnya. Tuhan tetap mengampuni kan ya Kak Sel? Iya, betul sekali. Nah, jadi kalau ada teman-teman kita atau ada saudara-saudara kita yang minta maaf ya, kita harus pasti bisa mengampuni. Dan mengampuni itu nggak diingat-ingat loh Kak Seli. Nah, betul Kak. Jadi gimana ya Kak? Jadi kayak seperti Tuhan itu sudah mengampuni kesalahan kita, Tuhan nggak inget-inget dosa-dosa kita lagi. Ya, jadi kita juga kalau misalnya kita Kak Seli, Kak Citra sama Kak Seli salah, Kak Seli nggak boleh loh inget-inget. Jangan sampai Kak Seli bilang, oh kamu tuh memang dulu itu gitu ya, memang kamu tuh memang orang gitu. Nah, itu juga nggak boleh ya. Nggak boleh diingat-ingat yang dulu-dulu lagi ya Kak. Jadi mengampuni, melupakan dan menjalin hubungan kembali, baikan lagi ya Kak Seli ya. Iya, betul banget. Dan kesalahan apapun ya Kak, kita harus mengampuni. Ya, betul. Mau ada teman yang berbohong, ada teman yang memukul, kita mengampuni semuanya, nggak ada yang dipilih-pilih. Iya, karena Tuhan itu juga sama, sudah mengampuni kita. Semua kesalahan kita, setiap kesalahan kita itu Tuhan itu sudah mengampuni. Nah, gitu ya Kak Seli ya. Kalau buat adik-adik mungkin ada yang bingung Kak. Kalau misalnya kok susah gitu Kak mengampuninya. Nah, betul. Gimana? Kalau misalnya kita ini nggak mampu, kita harus selalu ingat bahwa Roh Kudus itu selalu menolong kita dan selalu mengingatkan kita. Nah, kita harus selalu berdoa ya Kak, Ya. minta tuntunan Roh Kudus untuk memampukan kita. Ya, oke. Ayo kita berdoa ya sama-sama adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami hari ini boleh mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami kalau kami belum mampu Tuhan mengampuni orang-orang kesalahan-kesalahan teman-teman kami. Kami percaya Roh Kudus itu memampukan kami untuk kami bisa mengampuni sebagaimana Kristus telah mengampuni kami. Ajar kami, anak-anak-Mu, supaya kami semakin seturut, semakin serupa dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah firman yang sudah dibagi boleh bertumbuh, mereka anak-anak ini boleh menjadi terang Tuhan dimanapun anak-anak ini berada. Terima kasih Tuhan, biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan kembali hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa ucap syukur, haleluya, amin. Shalom adik-adik. Adik-adik masih ingat pelajaran firman Tuhan bulan ini? Ya, tentunya pasti adik-adik ingat. Pengampunan. Hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita dapat mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kakak yakin dan percaya adik-adik pasti mampu melakukannya. Karena ada Roh Kudus di dalam diri adik-adik. Tidak hanya dapat memampukan dan menolong kita, Roh Kudus mengajarkan kepada kita untuk kita dapat mentaati perintah Tuhan. Selain itu juga dapat menyenangkan hati Tuhan. Bila Roh Kudus belum ada di dalam diri adik-adik, mari kita undang Roh Kudus hadir di dalam diri kita. Kita akan berdoa, kita lipat tangan, kita tutup mata, dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan kepada kami untuk kami dapat mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kami undang Roh Kudus-Mu hadir di dalam diri kami. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus-Mu telah hadir di dalam diri kami. Kita angkat tangan kita adik-adik dan terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang menyertai kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah percaya dan sudah menerima berkat kebenaran firman Tuhan, mari kita katakan haleluya, amin. Sampai di sini dulu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik semua. Wah, kakak lihat semuanya sukacita ya. Luar biasa. Kita sudah memuji Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan, dan kita tadi sudah dengar kesaksian teman-teman kalian ya. Wah, luar biasa. Tuhan Yesus memang baik. Buat kalian, minggu ini juga ada yang spesial loh. Kalian bisa
join, kirim video singkat ya mengenai mengampuni. Jadi semua yang sudah pernah kalian alami dalam hal mengampuni, kalian bisa bikin videonya, terus kalian bisa kirim ke nomor WhatsApp di 082 338 55 4321. Sudah dicatat? Kakak ulangin ya sekali lagi ya. 082 338 55 4321. Kakak tunggu ya. Pasti videonya kalian tuh bagus-bagus, pasti luar biasa. Kesaksian kalian pasti memberkati teman-teman kalian semuanya yang lain. Dan nanti bakal ada video yang terpilih. Untuk video yang sudah dipilih akan ditampilkan di ibadah online minggu depan. Jadi adik-adik jangan lupa, jangan lewatkan ibadah online sekalipun ya, satu kali pun. Jadi mau ibadah online berikutnya, kalian bisa lihat, videoku ada nggak ya? Buat kalian yang rindu untuk memberikan persembahan, bisa dikirim ke nomor rekening yang ada di sini. Yuk, mari dicatat. Buat adik-adik semuanya, jangan lupa video ini di-subscribe, di-like yang ada thumbs up-nya, terus kemudian kalian share ke teman-teman kalian semuanya, oke? Sampai jumpa di ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.